Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Aida, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan S1 PJJ Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang pentingnya analisis kebutuhan dalam implementasi sistem informasi, teknik yang digunakan, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai seorang analis sistem, menjelaskan mengapa analis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik atau metode yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Yang pertama, apa pentingnya analis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi? Analis kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi, termasuk sistem pendaftaran mahasiswa baru. Proses ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, menetapkan spesifikasi sistem, dan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar memenuhi tujuan yang diharapkan. Beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi adalah: 1. Memahami proses bisnis. Analis kebutuhan memastikan sistem yang dibangun dapat menangani seluruh tahapan ini secara efisien. Dalam konteks sistem pendaftaran mahasiswa baru, universitas memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti seperti pengisian formulir, verifikasi dokumen, pembiayaan pendaftaran, seleksi akademik, hingga pengumuman hasil. Yang kedua, menyesuaikan dengan harapan pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, calon mahasiswa ingin proses pendaftaran yang mudah, sedangkan staf administrasi ingin sistem yang mempermudah pengelolaan data. Analisis kebutuhan membantu mengakomodasi berbagai perspektif ini agar sistem bisa digunakan oleh semua pihak terkait. Yang ketiga, mencegah kesalahan dan pengembangan ulang. Jika kebutuhan sistem tidak dianalisis dengan baik, bisa terjadi kesalahan dalam perancangan yang berakibat pada perubahan besar di tengah pengembangan. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya karena harus melakukan revisi atau pengembangan ulang. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Dengan memahami kebutuhan pengguna, sistem dapat dirancang agar lebih cepat dalam memproses data dan memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pribadi calon mahasiswa. Sistem yang terstruktur dengan baik juga akan membantu dalam integrasi dengan sistem lain seperti sistem akademik atau keuangan universitas. Selanjutnya kita akan membahas 3 teknik pengumpulan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Agar sistem informasi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, perlu dilakukan proses pengumpulan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Berikut adalah teknik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Teknik wawancara melibatkan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan untuk menggali informasi mengenai kebutuhan sistem. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu menentukan siapa yang akan diwawancarai, misalnya staf administrasi, calon mahasiswa, dan pimpinan universitas. Kedua, menyusun daftar pertanyaan yang mencakup aspek teknis, operasional, dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan teknik tanya jawab yang terbuka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, menganalisis hasil wawancara untuk merumuskan kebutuhan sistem. Keunggulan dari teknik ini adalah data yang diperoleh lebih mendalam karena ada interaksi langsung. Yang kedua, dapat menggali detail kebutuhan yang mungkin tidak bisa didapat dari teknik lain. Yang ketiga, memungkinkan klarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas. Kekurangannya, memakan banyak waktu, terutama jika jumlah pemangku kepentingan yang diwawancarai banyak.
Yang kedua, bisa terjadi bias jika pertanyaan tidak dirancang dengan baik atau jika responden memberi jawaban subjektif. Contoh penerapannya dalam sistem pendaftaran, wawancara dengan staf administrasi bisa mengungkap tantangan mereka dalam menangani pendaftaran manual, seperti kesulitan dalam verifikasi, dokumentasi, dan atau lamanya proses pencatatan data. Metode yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah teknik mengumpulkan informasi dengan mengamati langsung proses yang sedang berlangsung. Langkah-langkah yang diambil yaitu mengidentifikasi proses pendaftaran yang akan diamati. Yang kedua, mencatat setiap langkah yang dilakukan dalam proses pendaftaran saat ini. Yang ketiga, menganalisis apakah ada hambatan atau inefisiensi dalam sistem yang berjalan. Yang keempat, membandingkan hasil observasi dengan harapan pengguna terhadap sistem baru. Keunggulan dari metode ini yaitu memberikan data yang akurat karena berbasis fakta, bukan hanya opini pengguna. Yang kedua, mengungkap masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna itu sendiri. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa diotomatisasi dalam sistem baru. Kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu lama, terutama jika proses yang diamati kompleks. Yang kedua, tidak semua aspek dapat diamati secara langsung, terutama jika ada bagian proses yang berbasis kebijakan atau keputusan manajerial. Contoh penerapannya yaitu seorang analis sistem bisa mengamati bagaimana staf universitas memproses pendaftaran secara manual, mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi dokumen, dan melihat tantangan yang dihadapi dalam mengelola ribuan berkas pendaftaran. Yang ketiga, metode kuesioner atau survei. Definisi dari kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan formulir berisi pertanyaan tertulis yang disebarkan ke pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan mereka. Langkah-langkah yang diambil yaitu menentukan tujuan survei dan kelompok responden, misalnya calon mahasiswa, orang tua, atau staf administrasi. Menyusun pertanyaan yang relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner dalam bentuk cetak atau online. Yang keempat, mengolah data yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola dan tren kebutuhan pengguna. Keunggulan dari metode ini yaitu dapat menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Yang kedua, mudah dianalisis. Yang ketiga, cocok untuk mendapatkan pendapat dari berbagai kelompok pengguna. Kekurangannya, jawaban yang diberikan mungkin kurang mendalam dibandingkan wawancara. Jika responden tidak mengisi dengan serius, data yang diperoleh bisa kurang akurat. Contoh penerapannya, kuesioner dapat diberikan kepada calon mahasiswa untuk mengetahui preferensi mereka terkait sistem pendaftaran online, seperti fitur yang diharapkan, misalnya notifikasi otomatis atau integrasi dalam pembayaran online. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen proyek sistem informasi. Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan mengelola proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Sebagai manajer proyek, saya akan memastikan bahwa proyek implementasi sistem informasi berjalan sesuai rencana dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan proyek ini akan saya lakukan dengan mengikuti 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan pertama yaitu perencanaan proyek. Tahap perencanaan bertujuan untuk menetapkan visi, ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Berikut langkah-langkahnya. A. Menentukan tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang ingin diselesaikan dengan sistem informasi baru. Kedua, menyusun ruang lingkup proyek, apa saja yang termasuk dalam sistem, apa yang tidak. Yang ketiga, menentukan metrik keberhasilan proyek, misalnya peningkatan efisiensi kerja dan pengurangan kesalahan data. Kedua, menyusun tim proyek, membentuk tim yang terdiri dari pengembang, analis sistem, tim quality assurance, pengguna akhir end user, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selanjutnya, menentukan tanggung jawab dan peran setiap anggota tim. Yang ketiga, menyusun rencana proyek atau project plan. Jadwal proyek, membuat timeline dengan metode seperti Gantt chart atau Critical Path Method (CPM). Selanjutnya, anggaran, mengalokasikan dana untuk pengembangan, pelatihan, dan infrastruktur TI. Selanjutnya, strategi implementasi, memutuskan apakah sistem akan diimplementasikan secara bertahap atau langsung dalam satu waktu. Yang keempat, identifikasi risiko dan rencana mitigasi. Menyusun daftar risiko potensial, misalnya keterlambatan proyek, over budget, atau resistensi pengguna. Selanjutnya, membuat strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, sistem informasi mulai dikembangkan dan diuji. Langkah-langkahnya meliputi: pertama, pengembangan dan pengujian sistem, menggunakan metode pengembangan seperti Agile atau Waterfall, tergantung pada kebutuhan proyek. Melakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Selanjutnya, manajemen komunikasi dan koordinasi, mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi progres proyek, menyediakan laporan berkala kepada pemangku kepentingan, menggunakan tools manajemen proyek atau Jira atau Microsoft Project untuk memantau tugas dan milestone proyek. Selanjutnya, pelatihan dan uji coba sistem. Melakukan pelatihan bagi pengguna akhir agar mereka siap menggunakan sistem baru. Mengadakan uji coba, user acceptance testing, UAT, untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian proyek. Agar proyek tetap berjalan sesuai rencana, pengawasan dan pengendalian diperlukan dengan cara monitoring progres proyek, memeriksa apakah proyek berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, menggunakan Key Performance Indicator atau KPI seperti tingkat penyelesaian tugas dan kepatuhan terhadap anggaran. Selanjutnya, mengelola perubahan, change management, mengidentifikasi perubahan kebutuhan yang mungkin muncul selama proyek berjalan, menyusun mekanisme approval sebelum perubahan diimplementasikan agar tidak mengganggu timeline proyek. Yang terakhir, evaluasi dan dokumentasi. Setelah sistem berjalan, melakukan evaluasi akhir untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Menyusun dokumentasi lengkap terkait sistem dan pengelolaan proyek untuk referensi di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas resiko yang dapat muncul selama proyek implementasi sistem informasi, serta cara mengatasinya. Resiko keterlambatan proyek, estimasi waktu yang tidak akurat, perubahan kebutuhan di tengah proyek. Strategi mitigasinya, menyusun timeline yang realistis menggunakan metodologi Agile untuk fleksibilitas. Yang kedua, over budget, biaya tambahan untuk pengembangan perubahan spesifikasi sistem. Strategi mitigasinya, menyediakan kontingensi budget, mengawasi pengeluaran secara ketat. Yang ketiga, resistensi pengguna. Pengguna tidak terbiasa dengan sistem baru, takut perubahan. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara bertahap, menyediakan dukungan teknis pasca implementasi. Yang keempat, risikonya kegagalan teknis, bug dalam sistem, masalah integrasi dengan sistem lama. Strategi mitigasinya, mengadakan pengujian menyeluruh, QA atau UAT sebelum peluncuran. Yang terakhir, ketergantungan pada vendor. Vendor lambat dalam menyelesaikan dalam penyediaan layanan atau perangkat lunak. Strategi mitigasinya, memastikan ada kontrak yang jelas dengan vendor, memiliki opsi cadangan atau backup vendor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.